Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kita bersyukur sama Tuhan pagi hari ini. Tuhan memberikan kesempatan bagi kita semua untuk bersama-sama boleh mendengarkan firman Tuhan melalui program Roti Gembala yang selalu ditayangkan setiap pagi hari. Dan saya percaya setiap firman Tuhan yang kita dengar tidak akan pernah kembali sia-sia. Firman itu akan membentuk, menuntun, dan menghibur setiap hidup kita. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya ajak kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Segala puji syukur, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Atas karunia Tuhan kami rasakan sampai pagi hari ini pun kami dapat melihat, kami dapat merasakan Tuhan Yesus beserta dengan kami. Karena itu Tuhan tetap pimpin kami dan tuntun ajari kami melalui setiap kebenaran-kebenaran firman-Mu yang kami dengarkan setiap saat. Mari Tuhan pakai hamba-Mu dalam menyampaikan isi hati-Mu, supaya kami umat-Mu sama-sama diberkati oleh Tuhan melalui firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita masih sama-sama mendengar tentang semua tentang kasih, bagian yang ketiga. Kita buka dulu ayat mas kita di dalam kitab Injil Yohanes pasal 13, Yohanes pasal 3 ayat 16 ya. Saya ulangi, Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Dikatakan demikian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, seperti saya sampaikan beberapa saat yang lalu, kasih Tuhan itu begitu luar biasa. Bahkan ketika selama Adam dan Hawa, waktu Adam dan Hawa ada diciptakan pun, kasihnya sudah nyata. Kita melihat dari semua penciptaan Tuhan, Tuhan ciptakan manusia itu setelah semuanya jadi, semuanya tersedia, baru manusia itu diciptakan. Bahkan kalau kita berpikiran lebih lanjut, mungkin kenapa Tuhan harus menciptakan manusia yang pada akhirnya mereka akan mengecewakan hati Tuhan? Jawabannya tidak ada lain, hanya karena kasih Tuhan menciptakan manusia itu tetap dilakukannya. Walaupun dia tahu manusia bakal mengecewakan hatinya, walaupun dia tahu manusia bakal tidak taat akan perintahnya, tapi Tuhan tetap menciptakan manusia melalui Adam dan Hawa. Oleh karena itu Bapak Ibu, kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Seperti yang kita dengar firman Tuhan di minggu lalu oleh Bapak Gembala, Tuhan dikatakan kasih Tuhan itu tidak berkesudahan. Ya, tidak akan pernah berkesudahan dalam setiap hidup kita. Oleh karena itu kita perlu mengenal kasih Tuhan itu lebih baik lagi. Dan satu hal yang Tuhan menggambarkan kasihnya kepada umatnya, itu seperti kasih seorang bapak kepada anak-anaknya. Ya, Tuhan menggambarkan dengan jelas, dia menunjukkan, ya, mengumpamakan bahwa kasihnya kepada umatnya itu seperti kasih seorang bapa kepada kepada anak-anaknya. Ya, tidak ada mantan bapak, tidak ada mantan anak. Ya, yang namanya anak itu tetap ada, walaupun bisa jadi orang tua karena marah, karena jengkel sama anaknya, dan dia katakan putus hubungan dengan kamu anak. Ya. Tetapi pada kenyataannya tetap tidak bisa. Secara biologis bapak ini, ya, gennya telah diturunkan kepada anaknya. Walaupun diputus oleh mulutnya, tetapi secara kenyataan tetap tidak pernah dipisahkan antara ayah, bapak dengan anak. Demikian juga dengan Allah dan manusia, dengan umatnya, ya, gennya tetap diwariskan kepada kita. Kita tidak pernah putus, ya, dari yang namanya kasih Bapak itu. Oleh karena itu kita perlu mengenal kasih Bapa itu lebih baik lagi, ya. Karena kalau tidak mengenal lebih baik lagi, maka dalam kitab Maleakhi pasal 1 kita sudah lihat
Kita sudah pernah membacanya dalam kitab Maleakhi pasal 1 ayat yang kedua. Di situ dikatakan bagaimana Tuhan itu menunjukkan, memberitahu kepada Israel bahwa Tuhan itu mengasihi Israel. Tetapi apa yang terjadi? Israel tidak tahu, tidak memahami, tidak mengenal, ya, tidak merasakan kasih Tuhan. Ya. Apakah Tuhan memang benar-benar tidak mengasihi? Kalau manusia bisa jadi. Tetapi kalau Tuhan mengatakan aku mengasihi kamu, berarti benar-benar, ya, Tuhan itu mengasihi kita. Ya. Demikian juga ketika Tuhan berkata kepada Israel, Israel, aku mengasihi kamu. Tetapi justru Israel menjawab di dalam Maleakhi pasal 1 ayat yang kedua, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Ya. Israel tidak menyadari betapa Tuhan mengasihi mereka. Sehingga pada akhirnya, ya, di ayat yang ke-6, ya, akibat daripada Israel tidak merasakan, ya, tidak menyadari kasih Tuhan dalam hidup kita, hidup dia, ya, maka dia menjadi anak-anak yang tidak pernah menghormati bapaknya. Siapa bapaknya? Allahnya. Ya. Tuhan tidak mau kita tidak menghormati dia sebagai bapa. Oleh karena itu Tuhan mau ajarkan kepada kita, anak-anak Tuhan di akhir zaman ini, untuk kita benar-benar merasakan yang namanya kasih Tuhan itu dalam setiap hidup kita. Ya. Supaya kita menjadi umat Tuhan, bukan umat Tuhan yang kurang ajar, bukan umat Tuhan yang tidak taat sama Tuhan, yang apalagi memberontak kepada Tuhan, tapi justru kita menjadi umat Tuhan yang sungguh-sungguh menghormati Tuhan, karena kita menyadari kasih Tuhan dalam hidup kita, dan kita mau membalas kasih-Nya dengan kasih kita pula. Ya, oleh karena itu kita jangan salah, ya. Jangan salah memandang kasih Tuhan. Kenapa kita sampai tidak mengenal kasih Bapa? Ya, karena kita memiliki konsep yang salah tentang kasih itu. Ya, oleh karena itu kita belajar mulai minggu lalu tentang konsep yang benar tentang kasih Bapa itu. Ya, yang pertama kita sudah bahas bahwa kasih Bapa itu, ya, kasih Bapa itu akan selalu memberikan yang terbaik. Ya. Kasih Allah itu selalu memberikan yang terbaik bagi umatnya. Sama seperti dengan kasih Bapa itu selalu ingin memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Tetapi kasih anak berbeda. Kasih manusia pada umumnya berbeda. Ya. Banyak orang yang memiliki pandangan kalau orang itu mengasihi seseorang yang dikasihi, maka kalau dia benar mengasihi, wujud nyatanya, ya, buktinya bahwa dia menuruti semua keinginan dari orang yang dikasihinya. Ya. Seringkali berpikiran demikian manusia itu. Kalau seseorang itu benar mengasihi dia, maka dia akan dengan rela hati menuruti apa yang menjadi keinginannya. Tapi kita perlu tahu yang benar, konsep yang benar. Kasih Tuhan itu selalu memberikan yang terbaik. Kenapa saya katakan demikian? Karena setiap keinginan anak atau keinginan manusia belum tentu itu yang terbaik bagi dia. Walaupun pikiran dia ini yang terbaik, tapi Tuhan tahu yang jauh lebih baik bagi dia. Oleh karena itu kadangkala ketika kita berdoa, ketika kita memohon kepada Tuhan, kita tidak diberi apa yang kita minta, apa yang kita mohonkan. Ya, seringkali inilah yang membuat kita merasa Tuhan gak sayang sama aku. Ketika doa-doa kita tidak jawab, Tuhan tidak mencintai aku, Tuhan tidak memperhatikan aku. Kenapa harus ini terjadi? Kenapa harus itu terjadi? Ya, kenapa? Demikian, karena kita menganggap apa yang kita pikirkan ini jauh lebih baik. Ya, ini yang terbaik bagi saya. Tetapi kalau kita sadar, kita mengenal kasih Tuhan, maka kita akan melihat kalau Tuhan tidak menjawab doa kita, kita tahu bahwa apa yang kita minta itu tidak baik bagi kita. Atau paling tidak, apa yang kita minta itu bukan yang terbaik bagi kita. Tuhan sudah sediakan yang terbaik. Mari kita ubah, ya. Konsep yang benar yang pertama, kita harus tahu bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik. Jadi kalau apa yang kita minta tidak dijawab, berarti Tuhan tahu
bahwa yang kita minta itu bukan yang terbaik bagi kita. Yang kedua, ini yang kita bahas hari ini. Ya. Yang kedua, konsep yang benar tentang kasih Bapa, kasih Allah itu, ya. Kasih Allah itu akan mendisiplin hidup kita. Ya. Seringkali pandangan manusia, kalau seseorang mengasihi orang lain, ya, maka dia akan panjang sabar. Ya. Dia tidak marah-marah. Dia tidak perlu menegur. Ya. Dia tidak perlu mendidik. Tidak perlu. Ya. Sabar aja pokoknya. Ya. Yang penting sabar aja. Tapi Allah nggak demikian. Allah itu panjang sabar. Ya. Allah selalu kesabarannya melebihi manusia. Tetapi kasih Allah juga akan mendisiplin hidup kita. Jelas. Ya. Kalau kita ini anak dan dia Bapak kita, dia pasti mendisiplin hidup kita, mengajar kita, menegur kita, bahkan kalau perlu kita dipukul, ya, diganjar, ya, bisa jadi seperti itu. Tapi bukan karena Tuhan tidak cinta kepada kita, tetapi karena Dia mengasihi kita. Dan seringkali hal ini membuat banyak manusia, umat Tuhan, tidak mengerti tentang kasih Tuhan ini. Yuk kita buka Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12, kita akan baca ayat yang ke-7 dulu, ya. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-7. Di situ dikatakan, jika kamu harus menanggung ganjaran itu nggak enak. Didikan itu nggak enak. Teguran itu nggak enak, ya. Tetapi apa yang dikatakan? Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah, Tuhan, memperlakukan kamu seperti anak. Ya. Jadi kalau kita dikatakan sebagai anak-anak Allah, maka Dia Bapa kita, Dia akan mendidik kita, akan menegur kita, akan mengarahkan kita. Bahkan kalau kita dengan mulut tidak bisa, dengan teguran tidak bisa, bisa jadi dengan ganjaran, ya, dengan pukulan, supaya apa? Kita tersadar. Ya. Di situ dikatakan kemudian, di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Ayat yang ke-8, lebih jelas lagi. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran, artinya kalau kita sudah berbuat salah, berbuat dosa, berbuat yang tidak benar, ternyata semua everything is okay, semua baik-baik saja, fine-fine saja, maka apa yang dikatakan firman di sini? Yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak. Perhatikan jelas. Maka kamu bukanlah anak. Siapa terus? Tetapi anak-anak gampang. Apa sih anak-anak gampang? Terjemahan lain dikatakan sebagai anak-anak angkat, bukan anak asli. Ya. Kita bukan jadi anaknya. Tetapi kalau kita dikatakan sebagai anak, maka Dia Bapa akan mendidik kita, akan menggajar kita, menegur kita, mengarahkan kita. Ya. Tidak enak sebagai manusia kita ditegur, dididik, diajar, itu sesuatu yang tidak enak, membuat kuping panas, membuat hati mungkin mendidih. Tetapi kalau kita izinkan Tuhan melalui Roh-Nya bekerja dalam hidup kita, mengajar, mendidik, menegur kita, ya, kalau bisa tidak perlu dipukul, kita sudah sadar kita salah, ya, maka kita benar, kita ini anak, ya. Oleh karena itu kita perlu tahu, kasih Tuhan yang benar itu tidak hanya selalu panjang sabar, membiarkan kita hidup dalam dosa. Justru seperti firman Tuhan dikatakan tadi, kalau kita sudah terus berbuat dosa dan semuanya baik-baik saja kelihatannya, justru kita harus bertanya, apakah aku ini anak? Ataukah aku ini bukan anak Bapa? Tapi bersyukurlah Bapak Ibu Saudara-saudara,
Kalau hari-hari ini Tuhan tegur kita, Tuhan ajar kita, Tuhan didik kita, maka benar kita ini adalah anak-anak Allah. Ayat yang ke-10. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Siapa itu? Manusia. Ya. Tetapi Dia, Allah, menghajar kita, mendidik kita untuk apa? Untuk kebaikan kita. Kebaikan yang bagaimana? Dikatakan supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau Tuhan ajar kita, Tuhan didik kita, Tuhan tegur kita, itu untuk kebaikan kita, supaya kita mendapat bagian dalam kekudusan Tuhan. Dan kalau kita mendapat bagian dalam kekudusan Tuhan, tentunya kita mendapat bagian dalam kemuliaannya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari tanam dalam hati kita, relakan hati kita untuk ditegur, diajar, dididik. Kalau bisa nggak perlu dipukul, kita sudah sadar. Tapi kalau kita masih bandel, kemungkinan Tuhan akan memukul kita supaya kita sadar, supaya kita mendapatkan kebaikan, dan pada akhirnya kita mendapatkan bagian dalam kekudusannya dan kemuliaan Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, dengar firman Tuhan ini. Bangun konsep kasih kita, kasih Bapa itu dengan benar dalam hidup kita. Maka saya percaya kita akan melihat semua peristiwa dalam hidup kita, Tuhan Yesus itu baik adanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya ajak kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih. Kami mendengar kebenaran firman, dan tetap ajarkan setiap kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Mari Tuhan, izinkan kami, lembutkan hati kami, supaya kami mudah diajar, mudah dididik, mudah dibentuk oleh Tuhan, sehingga hidup kami semakin hari akan semakin baik adanya. Terima kasih Roh Kudus, firman-Mu yang sudah disampaikan meteraikan dalam setiap hati kami, dan Engkau berbicara bagi kami masing-masing. Memberkati kami sepanjang hari ini, apapun yang menjadi aktivitas kami, Tuhan tetap pimpin, Tuhan tetap tuntun, karena kami percaya semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya.